Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Serli Aryani. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 6. Mengapa kegiatan promosi sangat penting dilakukan dalam hal peningkatan penjualan pada Pordurance Store? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Eka Agustini, MPM 18321222005. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu Putu Serli Aryani. Mengapa kegiatan promosi sangat penting dilakukan dalam peningkatan pembelian pada Fordurance Store? Dalam bisnis, promosi adalah sebuah strategi yang dilakukan untuk menginformasikan serta mempengaruhi target konsumen untuk akhirnya membeli produk. Promosi penting untuk dilakukan agar calon konsumen tertarik untuk melakukan pembelian produk barang yang ditawarkan oleh Fordurance Store. Strategi promosi yang dilakukan Fordurance Store sering digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan permintaan atau penjualan barang yang ditawarkan, sehingga dapat meningkatkan laba yang diperoleh. Selain itu, kegiatan promosi juga memberikan kemudahan dalam merencanakan strategi pemasaran selanjutnya. Karena biasanya kegiatan promosi dijadikan sebagai cara berkomunikasi langsung dengan calon konsumen. Sekian yang bisa saya jawab, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Siska Ekayanti, NPM 18321222015 dari kelompok 1, ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 6, yaitu coba jelaskan bagaimana cara agar tingkat konsumen atau pembeli lebih memilih membeli barang di Fordurance Store daripada store baju lainnya. Terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Nika Dek Dujuliantari, NPM 18321222004. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siska Ekayanti, NPM 18321222015. Pertanyaannya adalah, coba jelaskan bagaimana agar tingkat konsumen atau pembeli lebih memilih membeli barang di Fordurance Store daripada store lainnya. Di sini jawabannya adalah tentu dengan beberapa cara atau strategi agar Fordurance Store bisa bersaing dengan store-store lainnya. Yang pertama adalah tentu dengan memanfaatkan internet. Karena apa? Promosikan toko baju melalui internet atau media sosial seperti Instagram dan Facebook agar toko Anda semakin dikenal. Dan tentunya serta dapat membuat website sendiri untuk Fordurance Store agar bisa dijual secara online. Yang kedua adalah survei harga secara rutin. Agar harga barang jual di Fordurance Store tidak terlalu mahal dari kompetitor lainnya, maka tim harus rajin melakukan survei harga di beberapa toko yang sejenis. Jika ternyata harga yang Fordurance Store tawarkan lebih mahal dari toko lain, maka harus membuat keputusan untuk menurunkan harga agar dapat bersaing atau memberikan bonus atau hadiah kepada pembeli. Apalagi tidak menutup kemungkinan 70% orang lebih tertarik dengan harga yang terjangkau, namun tetap mendapatkan kualitas yang baik dan bagus pula. Selanjutnya yang ketiga, memberikan diskon. Fordurance Store dapat melakukan pemberian diskon menarik kepada calon pembeli yang akan datang nantinya. Serta diskon yang akan diberikan dapat dengan cara menawarkan harga murah jika konsumen membeli dengan jumlah yang banyak. Nah, serta pada waktu-waktu tertentu seperti Hari Raya Galungan, Kuningan, dan serta diskon akhir tahun dengan cara buy one get one. Yang keempat, update model fashion. Nah, membuka toko pakaian adalah bisnis yang terus berkembang mengikuti tren saat itu. Sehingga Fordurance Store dituntut harus mampu mengikuti tren fashion terbaru agar dinilai tidak monoton dalam pemilihan model pakaian yang dijual sehingga daya tarik konsumen semakin tinggi. Nah, jika hanya menjual pakaian-pakaian model lama atau monoton, maka dapat dipastikan tidak ada konsumen yang akan datang ke toko. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah servis yang baik. Maksud ini harus selalu memberikan pelayanan terbaik atau service excellent kepada semua orang yang datang. Orang yang sudah datang ke toko baju pasti sudah punya keinginan untuk membeli sebuah pakaian atau produk yang dijualkan. Nah, tetapi jadi atau tidaknya orang membeli akan sangat tergantung dari pelayanan yang diberikan. Jika saat ini pelayanan yang diberikan masih belum baik atau cenderung buruk, maka mulai saat ini harus melakukan evaluasi atau meningkatkan kualitas pelayanan. Sekian jawaban yang bisa saya berikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Saya Niko Mahbudiari, MPM 18321222018. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Selain penjualan barang di store, apakah ada penjualan barang melalui online? Jika ada, coba jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ikomam Gosyuri Purnama, NPM 18321222042.
Saya ingin menjawab pertanyaan dari Nikomang Budiari. Selain penjualan barang di store, apakah ada penjualan barang melalui toko online? Jika ada, coba jelaskan. Pada Forduran Store, selain penjualan barang atau produk di toko offline atau langsung di store Forduran, tentu saja ada penjualan barang melalui media sosial, yaitu diantaranya Instagram, karena Forduran Store sendiri sudah mempunyai akun Instagram untuk pembelian secara online. Selain melalui media Instagram, konsumen atau kolom pembeli bisa juga mengakses website Forduran Store untuk memilih mode produk, warna, serta ukuran, atau bisa memesan melalui media lain dan WA untuk membeli barang yang tersedia di Forduran Store. Sekian, terima kasih. Kenalkan, saya Kadek Novi Suandewi, NPM 18321222034. Di sini saya dari kelompok 1 ingin bertanya pada kelompok 6. Mengapa dalam pemilihan suatu usaha, kelompok Anda lebih memilih produk pakaian? Coba jelaskan. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novi Suandewi, yaitu mengapa dalam pemilihan suatu usaha, kelompok Anda memilih produk pakaian. Karena pakaian adalah salah satu kebutuhan manusia. Penampilan yang menarik sangat mempengaruhi manusia dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Terlebih dalam hal berpakaian, orang semakin selektif untuk memilih apa yang akan dikenakan agar penampilan terlihat menarik. Maka dari itu, kami memilih produk pakaian dan merasa di mana orang-orang akan melihat fashion dan membelinya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Risma Diputra, NPM 18321222044. Di sini saya ingin bertanya, coba Anda jelaskan dari kalangan siapa saja yang lebih dominan membeli barang di Forduran Store. Terima kasih. Nama saya Nikomang Adistasya Tripramesti Utami dengan NPM 19321222169. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ana Agung Made Semadi Putra dengan NPM 18321222044. Jelaskan dari kalangan siapa saja yang lebih dominan membeli barang di Forduran Store. Berdasarkan penelitian, kalangan anak-anak hingga remaja di sekitaran umur 14 hingga 20 tahun atau remaja yang masih duduk di bangku SMP, SMA, hingga mahasiswa lah yang lebih dominan membeli dan menggunakan barang di Forduran Store. Yang dimana remaja tersebut memiliki gaya berbusana yang dipengaruhi oleh media dan lingkungan pergaulannya. Dari hasil penelitian yang berupa kuesioner yang tersebar dan mendapatkan 102 orang responden menyatakan bahwa remaja memaknai barang Forduran Store adalah barang distro yang dimana barang tersebut sebagai penanda remaja gaul dan modernitas dalam berbusana. Selain itu, ada juga kalangan remaja wanita dan kalangan dewasa yang tertarik dalam menggunakan barang Forduran Store. Tapi dilihat perbandingannya, lebih dominan remaja laki-laki di umuran 14 hingga 20 tahun lah yang menggunakan barang tersebut. Terima kasih.